Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Endasari, saya dari 9B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. A. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. 1. Kondisi ekonomi. Masyarakat yang tinggal di pelosok memanfaatkan alam sebagai sumber penghasil menjadi petani. Letak geografis Indonesia menyebabkan air dan cahaya matahari ada sepanjang waktu, sehingga cocok untuk bercocok tanah. Pertanian saat itu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia sebelum Islam, terutama beras. 2. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik di Indonesia sebelum Islam datang ditandai dengan kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha merupakan pengaruh besar dalam pemerintahan saat itu. Sebelum Islam datang, politik dan pemerintahan di Indonesia dikuasai dua kerajaan besar, Hindu-Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran. Kemunduran Sriwijaya semakin diperparah setelah serangan kerajaan Singosari melalui ekspedisi Pamalayu. Setelah Sriwijaya runtuh, Majapahit mendominasi kekuasaan di wilayah Indonesia. Majapahit mengalami masa kejayaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi di bawah pemerintahan Wayang Wuruk beserta sang pati yang terkenal Gajah Mada. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 SM dengan kitab suci Weda. Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500 SM dengan kitab suci Tripitaka. Animisme dan dinamisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi, setiap pohon seperti pohon dan batu besar memiliki roh atau jiwa, sedangkan dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam suatu benda. 4. Kondisi sosial budaya. Indonesia terdiri atas suku bangsa yang beragam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. B. Masuknya Islam ke Indonesia. Tersebarnya Islam di Nusantara ada beberapa jalur, di antaranya jalur perdagangan, pernikahan, seni budaya, tasawuf, dan pendiri kesultanan. 1. Perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam persebaran agama Islam. Pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, penyebaran agama Islam cenderung lebih banyak memulai perdagangan. Islam masuk ke Nusantara mulai dua jalur utama, yaitu jalur selatan dan jalur utara. 2. Pernikahan. Mereka menikahi gadis Nusantara dengan syarat harus mengucap 2 kalimat syahadat. Islamisasi melalui jalur pernikahan lebih mengutamakan ketika mereka menikahi anak para raja atau adipati. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pengajaran atau pendidikan dilakukan dengan cara membangun pesantren. 4. Seni budaya. Seni arsitektur, bangunan masjid, dan ukiran masih bercorak Hindu-Buddha. Seni arsitektur ini dapat dijumpai di Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh, dan Masjid Ternate. 5. Tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dan Persia dan India yang sudah beragama Islam. Wali Songo berdakwah menggunakan tasawuf dengan memasukkan unsur ajaran Islam. 6. Pendiri Kesultanan. Berdirinya Kesultanan Aceh hingga Maluku memiliki peran penting ketika para penguasa mulai memeluk agama Islam dan meninggalkan agama lama. Secara berbondong-bondong segenap punggawa serta rakyatnya ikut memeluk agama Islam. C. Teori masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Adapun peletak dasar teori ini adalah Snodgrass Hurgronji. Dia berpendapat bahwa masuknya Islam Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan Kambaya atau Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. 2. Teori Tiongkok. Teori Tiongkok mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para perantau Tiongkok. Ini dikarenakan Islam sudah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah Profesor Hussein Jajadinirat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara adalah teori ini lebih
menitikberatkan tinjauan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia. Indonesia yang dirasakan mempunyai perasaan dengan Persia. 4. Teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh D.S. Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13, karena abad tersebut sudah berdiri kekuasaan politik Islam. D. Corak keislaman di Indonesia. 1. Pendidikan. Di pesantren atau pondok inilah calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Corak pendidikan Islam di Indonesia, yakni melalui perdagangan. Para saudara Arab kala itu singgah dan menetap dalam beberapa waktu untuk berdagang, sekaligus menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Mulanya mereka mendirikan perkampungan Islam di sekitar kota pelabuhan sebagai pusat dakwah Islam. 2. Perekonomian. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Sejarah mencatat bahwa tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang ekonomi, contohnya Kiai Haji Samanhudi. Pada tahun 1905, ia mendirikan Serikat Dagang Islam untuk mengatasi kondisi perekonomian rakyat pribumi yang terpuruk akibat monopoli bangsa Belanda. 3. Seni dan budaya. Nilai-nilai keislaman mempengaruhi seni dan budaya di Indonesia. Dengan seni, hidup manusia lebih indah untuk dinikmati. Adapun budaya dapat dikaitkan dengan budi pekerti dan hasil pemikiran. Kesenian merupakan unsur kebudayaan. 4. Politik. Perkembangan Islam di Indonesia turut mewarnai corak politik di Indonesia. Ini dibuktikan dengan kemunculan kerajaan awal Islam di Indonesia, seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Panjang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, Makassar, dan Banjar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.